Selamat malam saudara-saudara. Selamat bertemu di acara doa syafaat malam Minggu Prapaskah hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14a. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat bersyukur karena Engkaulah Allah yang hidup, yang di dalam Yesus menaungi kami dengan segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh tiba di hari ini, di malam ini, di mana kami boleh berkumpul untuk berdoa bersama sekalipun tidak tatap muka. Bapa, berkati acara ini. Kuduskan kami, firmani kami. Mampukan kami mendengar suara-Mu, memahaminya dan mewujudkannya buat kemuliaan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Mari kita baca Yosua 24 ayat 14a demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara-saudara, itulah kata-kata yang diucapkan Yosua kepada umat Israel di saat Yosua sudah tua, sudah lanjut usia. Ia mengumpulkan semua suku bangsa Israel lalu berkata kepada mereka sebagai mengingatkan apa yang telah diperbuat Allah bagi mereka. Yosua mengingatkan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan bagaimana Allah memberi kemenangan hingga bangsa Israel menjadi bangsa yang punya kedudukan dan kuasa. Tindakan Yosua ini boleh dikatakan merupakan pesan yang mengingatkan agar bangsa Israel sebagai umat Tuhan sadar akan berkat, kebaikan, dan pertolongan Tuhan untuk mereka syukuri. Apa hubungan pesan Yosua kepada umat Israel dengan acara doa malam Prapaskah hari ini? Saudara-saudara, hubungannya adalah karena bukan hanya umat Israel yang ditolong Tuhan. Kita semua juga telah ditolong Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan bahwa Yesus Tuhan kita yang menang dan bangkit dari kematian adalah Yesus yang sebelumnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dimusuhi oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel sampai ia diserahkan kepada pengadilan Pontius Pilatus lalu dijatuhi hukuman mati di salib. Yesus mati, tapi ia bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Saudara-saudara, merayakan minggu-minggu Prapaskah mengajak kita untuk menyadari dan mengingat bahwa sebagai pengikut Yesus kita pasti pernah dan pasti juga akan mengalami lagi kesulitan-kesulitan dan kepahitan hidup. Di tengah yang sulit dan pahit itu, kita tak ubahnya seperti berada dalam keadaan perang. Tak ubahnya
seperti Yesus yang dimusuhi para pemimpin orang Yahudi. Kita harus mengatasi segala yang pahit dan sulit yang kita hadapi. Sebagai orang beriman, sadari bahwa kita berada seperti sekarang adalah kita yang sudah menang dalam peperangan, sudah mengatasi keadaan sulit dan pahit di waktu-waktu yang lalu. Kita sudah mengatasi hingga kita bertahan dan berada dalam keadaan seperti sekarang. Semua terjadi bukan karena kehebatan kita semata, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Mari belajar dari pesan Yosua pada umat Israel. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara-saudara, jadikan pesan Yosua pada bangsa Israel sebagai pesan bagi kita, untuk kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang telah memampukan kita mengatasi yang sulit dan sukar di waktu-waktu yang lalu. Dan pesan untuk kita ke depan. Pesan yang mengatakan, takutlah pada Yesus, yang harus dipahami sebagai sikap menghormati dan menghargai Yesus sebagai tanda syukur atas pertolongannya di hari-hari yang telah lalu. Lebih lanjut, jadikan pesan Yosua peringatan akan panggilan untuk kita beriman pada Yesus di hari ini dan di hari-hari ke depan. Beribadahlah kepadanya, kepada Yesus, dengan tulus dan ikhlas dan setia. Pahami pesan Yosua untuk kita beriman. Beriman kepada Yesus. Menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Jadikan Yesus andalan hidup kita. Jadikan hidup Yesus contoh untuk kita lakukan. Sanggup? Harus sanggup. Dan pasti sanggup. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Tapi kita harus mau melakukannya dengan bersandar pada pertolongan Yesus. Lakukan semuanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Maka Yesus pasti menolong kita. Yesus telah menolong, memampukan kita di waktu yang lalu, yang membuat kita bertahan, kuat, dan sanggup mengatasi pengalaman apapun hingga kita masih bisa berkumpul untuk berdoa bersama secara viral hari ini. Yesus pasti akan memampukan kita menghadapi hari, malam ini, dan hari-hari yang akan datang dengan segala kemungkinannya. Karenanya hadapi hari-hari kita dengan tetap hidup dalam berharap pada pertolongan Yesus. Tuhan yang telah menderita sampai mati, tapi bangkit sebagai tanda kemenangan atas segala kepahitan dan bebannya, Ia pasti akan memberi kemenangan pada kita. Yang takut kepadanya, yang beribadah, yang beriman kepadanya,
dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan menolong kita dan semoga kita merasakan pertolongannya dan mensyukurinya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Yesus, Tuhan yang hidup, yang berjalan bersama kami, mengenal kami, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami, senang dan susah, sehat dan sakit, di usia muda atau lanjut, di tengah kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, dimanapun Engkau mengenal kami dan menaungi dengan segala kemurahan-Mu. Mampukan kami merasakan segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa buat gereja-Mu di mana-mana tempat. Khususnya jemaat-Mu di Gading Indah. Tuhan mampukan para pendeta dengan para penetua untuk melayani jemaat-Mu di tengah keadaan pandemi, di tengah keadaan di mana kami tidak bisa bertemu tatap muka. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang di dalam keadaan sulit, yang kehilangan pekerjaan, yang sakit, yang berduka karena kehilangan kekasih. Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi anggota jemaat dengan persoalan dan kebutuhannya ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan diri kepadamu karena kami sadar Engkau mengenal dan peduli kepada kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, kiranya Engkau juga menolong kehidupan gereja-Mu, khususnya di dalam rencana peneguhan para penetua baru dalam waktu dekat ini. Bapa, siapkanlah anak-anak dan hamba-hamba-Mu yang telah terpilih untuk menjadi penatua. Mampukan mereka menyisihkan waktu untuk mengabdi kepadamu melalui pelayanan di tengah jemaat. Bapa, kami berdoa juga buat gereja-Mu di mana-mana tempat yang dalam waktu dekat akan merayakan Paskah. Secara khusus kami mau berdoa untuk panitia Paskah dari jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolonglah supaya panitia Paskah GKI Gading Indah boleh melakukan tugasnya dengan baik. Bapa di dalam sorga, tolonglah gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi orang banyak, bagi lingkungan di mana gereja-Mu ditempatkan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bermasyarakat, khususnya di dalam keadaan pandemi, di dalam kesibukan tentang vaksinasi. Tuhan tolonglah supaya semua yang menjadi tanggung jawab kami boleh kami lakukan dengan baik. Tolonglah jemaat-Mu Gading Indah Poliklinik yang sedang berusaha untuk bisa memvaksin anggota jemaat. Bapa di dalam sorga,
kami serahkan doa kami buat kemuliaan nama-Mu. Sambil kami pohonkan ampun untuk segala kekurangan kami. Dan doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini kiranya Tuhan menaungi kita semua, memberkati kita supaya kita mampu melanjutkan hidup kita sebagai umat-Nya yang memuliakan nama-Nya, yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sampai ketemu